Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sukmawati SHMH. Pada episode pertama kali ini saya akan mencoba membahas terkait Wan Prestasi, mengingat berapa request dari beberapa audiens kami yang menghendaki kami membahas terkait Wan Prestasi. Berbicara terkait dengan Wan Prestasi, tentunya sebagai orang hukum kita tidak bisa terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku. Buku pertama terkait dengan orang, buku kedua terkait dengan benda, buku ketiga terkait dengan perikatan, buku keempat terkait dengan pembuktian dan daluarsa. Pada buku ketiga inilah merupakan bagian daripada Wan Prestasi. Mungkin sebagian orang masih awam tentang apa itu Wan Prestasi. Wan Prestasi pada dasarnya adalah sebuah bahasa yang berasal dari Belanda yang dikenal dengan istilah Wan Prestatie. Kemudian ketika kita masuk kepada kamus hukum, Wan Prestasi itu sendiri adalah dikenal dengan istilah atau disebut, bisa juga dibahasakan seperti adalah sebuah kealpaan, kelalaian, tidak memenuhi kontrak atau tidak memenuhi perjanjian sebagaimana yang disepakati. Jadi intinya bahwa Wan Prestasi adalah suatu keadaan di mana dalam mana seorang debitur atau yang berutang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang tertulis dalam kontrak. Apakah itu dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, atau karena memang dalam kondisi yang keadaan terpaksa atau dalam hukum dikenal dengan istilah overma. Pertanyaannya misalnya, kapan seseorang dikatakan Wan Prestasi? Seseorang dikatakan Wan Prestasi sebenarnya, atau bahasa paling sederhananya adalah ingkar janji, adalah ketika debitur dalam hal ini adalah si berutang yang sama sekali tidak melaksanakan isi dari kesepakatan itu. Kemudian yang kedua, kesepakatan memang dilaksanakan, tetapi kesepakatan tersebut tidak sesuai daripada isi kesepakatan yang terdapat dalam kontrak. Yang ketiga adalah kesepakatan tersebut dilaksanakan tapi terlambat atau tidak tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang menurut kesepakatan itu tidak boleh dilakukan. Ketika kita berbicara tentang Wan Prestasi, tentu kita tidak bisa terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek. Wan Prestasi diatur dalam pasal 1243 yang disederhanakan seperti ini, bahwa seorang debitur dikatakan lalai itu ketika dia tidak memenuhi apa isi daripada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian atau perikatan antara debitur dengan kreditur. Ilustrasi kasusnya begini, atau contoh kasus yang bisa saya gambarkan, bahwa ketika terjadi kesepakatan antara si A dan si B untuk pengadaan beras, si A dalam hal ini adalah kreditur, si B dalam hal ini adalah debitur. Debitur mengikatkan diri kepada kreditur, dalam hal ini si A. Namun dalam perjalanannya ternyata terdapat sesuatu hal yang tidak bisa tidak dilaksana atau tidak terlaksananya isi kesepakatan antara si A dan si B. Si B yang dari awal sudah berjanji dalam kontrak akan memenuhi kesepakatan tersebut pada tanggal
katakanlah 4 Juli tahun 2020. Namun pada saat tanggal tersebut atau tanggal jatuh tempo, ternyata si B tidak mampu menunaikan atau melaksanakan isi daripada prestasi yang telah dijanjikan, prestasi daripada perikatan yang telah disepakati antara si A dan si B. Pada konteks ini bisalah ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya si B telah melakukan uang prestasi karena telah ingkar janji